Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan bank syariah. Kita sudah di bab ke-6, prinsip titipan atau simpanan, depository atau al-wadi'ah. Pengertian al-wadi'ah. Dalam tradisi fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan syariah. Pertama, Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kedua, Al-Hadis. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Daud, dan menurut Tirmizi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih. Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah. Tiada solat bagi yang tidak bersuci." Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, ijma. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma atau konsensus terhadap legitimasi al-wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Seperti dikutip oleh Dr. Az-Zuhaili dalam Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudamah dan Mubsut li Imam Sarakhsi. Penjelasan, pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah, tangan amanah. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan, karena faktor-faktor di luar batas kemampuan. Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mengidlekan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah,
tetapi yad ad-damanah atau tangan penanggung yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Kalau kita lihat skema al-wadi'ah yad al-amanah, di situ ada dua pihak. Pertama nasabah atau muwaddi atau penitip, kedua bank atau mustauda atau penyimpan. Pertama, barang dititipkan kepada bank, dan kedua, bank membebankan biaya penitipan kepada nasabah. Keterangan, dengan konsep al-wadi'ah yad al-amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Aplikasi perbankan mengacu pada pengertian yad ad-damanah, lihat skema di halaman berikut. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan current account atau giro, saving account, atau tabungan berjangka. Sebagai konsekuensi dari yad ad-damanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya. Demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya. Sungguh pun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban atau berumur sekitar 2 tahun. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Rafi untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya. Tetapi Abu Rafi kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur 4 tahun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari semangat hadis di atas jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Dewasa ini banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, Dewan Direksi menentukan besarnya bonus
dengan menetapkan persentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadiah tersebut dalam suatu periode tertentu. Bila kita lihat skema al-wadiah yad ad-damanah, di situ ada 3 pihak. Pertama, nasabah muwaddi atau penitip. Kedua adalah bank mustauda atau penyimpan. Ketiga adalah user of fund atau dunia usaha. Pertama, di sini nasabah menitipkan dana kepada bank dan bank memanfaatkan dana tersebut dengan meminjamkan kepada dunia usaha, di mana antara bank dan dunia usaha sepakat untuk berbagi hasil. Bagi hasil porsi bank dibagikan oleh pengusaha dunia usaha dan kemudian bank akan membagikan bonus kepada nasabah atas titipan dananya yang sudah dimanfaatkan oleh bank. Keterangan dengan konsep al-wadiah yad ad-damanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.